dalam politik sehat. Kembali lagi ke argumentasi. Kali ini kita akan membahas satu persoalan yang cukup menarik dan mungkin publik tidak terlalu memandangnya sebagai persoalan penting. Padahal ini persoalan yang cukup riskan untuk kita bahas secara lebih detail mengenai lembaga survei membela yang membayar. Bagaimana bisa lembaga survei yang mempunyai track record membela yang membayar? Kita bahas ini bersama dengan Kang Ubed. Kang Ubed, bagaimana melihat fenomena menarik ini? Bagaimana lembaga survei ternyata membela yang membayar? Ya, saya kira ini tema yang menarik ya, karena bagaimana lembaga survei kemudian dinilai oleh publik membela yang bayar. Betul. Itu sebenarnya ini satu episode penting dalam tradisi riset di arena politik. Itu terjadi di Indonesia, dan itu terjadi sebetulnya kalau saya amati itu sejak kontestasi politik di Indonesia mengalami episode kontestasi liberalistik, kontestasi yang kemudian terjadi dalam arena industri politik. Politik sudah menjadi industri. Begitu politik sudah menjadi industri, maka financial capital menentukan seluruh proses politik, termasuk lembaga survei. Nah, kapan kemudian lembaga survei mulai diragukan di Indonesia? Sebetulnya karena kemudian beberapa lembaga survei itu dijungkir balikan oleh fakta. Bagaimana itu, Kang? Dijungkir balikan oleh fakta? Iya. Kapan dijungkir balikan oleh fakta? Itu ternyata setiap kali pemilu terjadi. Jadi lembaga survei melakukan survei kan sebelum pemilu. Nah, begitu pemilu sudah selesai, hasilnya berbeda antara hasil pemilu dengan hasil survei itu. Nah, lalu kemudian masyarakat tadinya cuma sekali peristiwa itu. Saya tahun 2009. Kemudian tiba-tiba itu juga terjadi lagi pada tahun 2007. Kasus pilkada DKI, kasus pilkada Jawa Tengah misalnya, lalu kemudian termasuk juga pemilu 2014 yang lalu, itu kan kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik. Ada apa sih di lembaga survei sampai kemudian hasil surveinya tidak memiliki tingkat akurasi yang tepat ya dalam memprediksi apa yang kemudian terjadi pada pemilu. Nah, kalau kemudian kita lihat fakta yang semacam itu, lalu kan kita mesti bertanya. Artinya, ketika misalkan tadi Kang Ubed bilang dari 2007 sampai ke 2014 hasil survei ternyata berbanding terbalik dengan hasil pemilu, apakah ini bisa jadi satu pertanyaan lembaga survei melakukan kebohongan publik dengan dasar akademiknya? Kalau peristiwanya tidak tunggal atau berkali-kali ya, itu patut diduga ada kemungkinan besar lembaga survei bukan membela kebenaran hasil survei, tapi membela siapa yang membayar. Nah, misalnya kita lihat ya, misalnya ada lembaga survei banyak lembaga survei yang mengatakan akan menang calon A. Ternyata setelah pemilu yang menang calon B. Lalu kemudian tren dari survei yang memenangkan calon A itu ketika mereka dipublish itu selalu memenangkan calon A itu dengan angka yang mirip. Oke, yang mirip Antara lembaga survei yang satu dengan lembaga survei yang lain. Ini kan ada tren kolektif. Nah, kalau trennya kolektif lembaga survei semacam itu lalu hasilnya berbeda, itu patut diduga juga lembaga survei yang membela yang bayar itu tidak hanya satu, tapi bisa banyak masif. Betul. Artinya kalau misalkan kita ngomongin lembaga survei membela yang bayar, bisa kita sebut lembaga survei ternyata jasa konsultan politik. Ya, gimana Kang Ubed itu? Apa yang kemudian membuat kita atau publik ya memiliki keyakinan yang cukup kuat bahwa lembaga survei itu membela yang bayar? Karena ternyata lembaga survei itu dibiayai oleh kontestan politik, ya kan? Ya. Lembaga survei itu kemudian diminta menjadi konsultan politik kontestan, lalu mereka diminta untuk survei kan begitu. Nah, kalau lembaga survei jadi konsultan kontestan politik, lalu disuruh lembaga survei itu kemudian melakukan survei, lalu dipublish. Nah, ya kita meragukan artinya misalkan gini Kang, kalau kita logiknya tuh nggak dapet gitu loh. Secara pendidikan secara akademik pun sangat diragukan. Nah, sebelum jauh ke sana, sebenarnya apa sih perbedaan konsultan politik dengan lembaga survei? Ya. Kadang publik melihat
lembaga survei ya hampir mirip jasa konsultan politik. Konsultan politik kan lembaga survei. Ya, Apa sih perbedaan mendasarnya gitu kan? ini orangnya sama. Orangnya sama. Nah, ya sama. Lembaga survei itu ternyata adalah konsultan dari kontestan. Konsultan politik. Nah, konsultan politik ini kerjaannya diantara dari melakukan survei. Ya. Sehingga memang tidak berbeda. Nah, kalau kemudian seorang atau lembaga itu menjadi konsultan politiknya kontestan politik, lalu kemudian mereka melakukan survei, ini sangat sulit untuk menghindari kepentingan yang bayar. Artinya kalau misalkan bicara seperti itu, bisa saja lembaga survei mengunggulkan si yang bayar siapa sahabat A dan dinaikkan elektabilitasnya, akhirnya pemilih ikut. Itu yang tadi saya sebut bahwa ada intervensi siapa yang bayar untuk bisa merubah angka hasil survei. Untuk apa mereka merubah angka hasil survei? Itu untuk apa yang disebut dengan menghasilkan apa yang disebut dengan bandwagon effect. Jadi efek dari publikasi hasil survei itu ingin agar publik kemudian terpengaruh oleh hasil survei itu. Dan ini sesungguhnya juga sama dengan pengkhianatan intelektual sebetulnya, pengkhianatan akademik, pengkhianatan ilmuwan. Karena proses-proses riset itu kan harusnya memegang teguh prinsip-prinsip ilmiah. Kita bisa menguji kan, misalnya apa sih di antara prinsip-prinsip ilmiah dalam metodologi riset itu adalah bagaimana teknik metodologi yang mereka lakukan, teknik samplingnya misalnya. Kita mesti uji itu. Bagaimana kemudian mereka menjaga keajegan dalam implementasi teknik sampling. Misalnya, mereka lembaga survei itu biasanya menggunakan multi-state random sampling misalnya. Nah, dengan model random seperti itu kan runtun. Ada ini Indonesia negara, lalu provinsi, lalu di random lagi kabupaten di random lagi jadi kecamatan di random lagi jadi kelurahan di random lagi jadi RT di random lagi jadi rumah. Nah, rumah itu yang dituju oleh surveyor untuk diwawancarai. Tapi seringkali ketika mereka sampai di rumah itu tidak lagi di random. Artinya prakteknya seperti apa? Kita datang ke rumah yang dituju, lalu tanya siapa yang nongol dari rumah itu. Kalau yang nongol itu ayahnya, langsung tanya. Dan itu sudah jadi satu suara keluarga. Iya, dianggap sebagai sebuah teknik random sampling yang benar. Padahal itu masih keliru karena begitu sampai di keluarga itu harus melakukan apa yang disebut dengan kiss grade. Jadi mereka harus random lagi siapa di antara ayah, ibu, anak yang tepat dijadikan sebagai sampel. Nah, random itu yang kemudian menentukan siapa yang bakal diwawancarai. Nah, para surveyor dalam lembaga survei itu sering AB ketika dia menemukan keluarga, di keluarga itu dia tidak di random lagi. Nah, itu yang kemudian menimbulkan bias di dalam teman-teman riset. Itu yang di tingkat lapangan. Apakah memang karena terkendala lapangan atau memang ada kebijakan dari lembaga survei karena memang sudah dibayar? Nah, apalagi kalau kemudian sudah dibayar, artinya memang nggak perlu ada seperti itu. Ini akhirnya surveyor itu atau lembaga survei itu awalnya itu random sampling, multi-state ya. Ujungnya itu purposive sampling. Jadi samplingnya sesuai dengan tujuan dia. Tujuan ini memenangkan calon A. Jadi ya wawancaranya mendorong responden untuk memilih calon A itu. Akhirnya nggak, ya survei-surveian lah ya. Bisa jadi lembaga survei jadi bagian tim kampanyenya. Iya. Itu yang disebut lembaga survei membela yang bayar. Beberapa yang saya baca gitu, literasi yang saya baca di Amerika Serikat sana, mereka sudah mengkritik bagaimana lembaga survei ternyata akhirnya menghasilkan soal manipulasi opini publik. Nah, itu yang akhirnya yang membuat beberapa pengamat politik di Amerika Serikat sudah tidak lagi menganggap lembaga survei bagian perpolitikan mereka yang sehat. Nah, pada akhirnya lembaga survei merusak sehatnya politik. Merusak kualitas demokrasi karena tidak lagi natural orang menjatuhkan pilihan. Makanya sebetulnya ini memerlukan etika untuk lembaga survei. Perlu ada regulasi. Misalnya menurut saya lembaga survei itu yang melakukan publikasi hasil survei itu jangan jadi konsultan. Jadi konsultan politik nggak boleh melakukan survei yang dipublikasi.
dia boleh melakukan survei hanya untuk Internal. kepentingan internal. Ketika dia dipublikasi itu melanggar etika di dalam merawat independensi dari lembaga survei, termasuk juga kebebasan pemilih. Jadi oleh karena itu menurut saya lembaga survei memang harus diatur. Artinya kalau ada apa sih efek paling besar saat misalkan lembaga survei memang membela yang dibayar? Apa efeknya? Apakah mungkin elit politik yang ketika terpilih karena hasil survei juga cocok, dia akan mempengaruhi kebijakannya karena memang ada hubungan, karena lembaga survei tadi konsultan politik, akhirnya ada kebijakan berpengaruh dengan kebijakannya. Iya, pada akhirnya kemudian kalau itu kemudian lembaga survei itu menjadi konsultan dari calon, lalu kemudian dengan berbagai cara kebohongan akademik atau kebohongan ilmiah itu dilakukan, maka praktek-praktek kebohongan ilmiah ini bisa kemudian menjadi terus-menerus terjadi. Kalau terus-menerus terjadi di dunia politik kita menjadi rusak, dan pada akhirnya bisa saja ketika menjadi lembaga konsultan ini kemudian dekat dengan kontestan yang menang karena rekayasa dari survei itu, kebijakan-kebijakan mereka yang menang ini bisa saja dipengaruhi oleh lembaga survei yang terbiasa membohongi publik dengan hasil surveinya yang direkayasa itu. Nah, saya kira ini yang paling substansial ya. Mengapa kemudian kita mesti membongkar kasus atau mendiskusikan soal lembaga survei yang mengkhianati nilai-nilai atau prinsip-prinsip akademik dan demokrasi. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai jelang pilpres nih, beberapa lembaga survei menghasilkan angka yang berbeda-beda. Ini juga akhirnya publik merasa bingung. Apa yang mesti dilakukan publik ketika mendapat informasi yang acupan dari mulai media, mulai dari sosial media, itu kan akhirnya juga secara langsung menderek. Nah, yang gagal dipahami oleh lembaga survei adalah publik itu mulai kritis. Oke. Rakyat mulai kritis, dan ini saya kira kita semua mendorong publik untuk kritis, Wajib. untuk tidak mudah terpengaruh oleh lembaga-lembaga survei ketika mereka mempublikasikan hasil surveinya. Apa bukti bahwa publik mulai kritis? Itu dari 3 kali pemilu yang terakhir ini, di mana hasil survei selalu dipatahkan oleh publik, di mana hasil survei selalu dipatahkan oleh rakyat, karena hasil pemilu membantah semua, menumbangkan seluruh asumsi dan temuan lembaga survei. Dan cara terbaik ya untuk menghukum lembaga survei adalah rakyat mesti rasional dalam merespon informasi survei, dan rakyat mesti kritis terhadap informasi survei itu. Saya kira cara itu akan membuat masyarakat kemudian tidak menjatuhkan pilihan karena pengaruh lembaga survei. Artinya memang kita atau semua yang terlibat dalam konsultasi politik memang harus mengembangkan politik sehat. Artinya bagaimana masyarakat bisa melihat lebih kritis dan cerdas mengenai fenomena seperti ini, Kang. Nah, kalau kamu melihat ke depannya, apa yang mesti dilakukan oleh lembaga survei? Ya, masyarakat mesti kritis, masyarakat mesti rasional agar kemudian situasi menjadi lebih sehat. Lembaga survei harus berubah. Lembaga survei yang menjadi konsultan politik tidak boleh melakukan survei yang dipublikasi. Dia cukup melakukan survei untuk kepentingan internal kontestan politik itu. Tapi siapa yang melakukan survei yang diekspos ke publik adalah institusi-institusi independen yang memiliki kredibilitas. Misalnya universitas. Jadi kampus bisa membuat sebuah survei yang itu kan reputasi universitas dan risikonya luar biasa kalau surveinya keliru, ya kan? Jadi dan itu biar saja misalnya uang rakyat yang digunakan untuk survei politik agar kemudian bisa ada akuntabilitas di situ. Maksud saya bisa KPU kerjasama atau apalah lembaga yang saya kira menarik, tepat ya untuk kalau itu. lembaga universitas itu belum pernah didorong, nggak? Yang belum pernah didorong oleh KPU atau Enggak, oleh publik juga tidak didorong universitas melakukan survei politik. Nah, maksud saya adalah kampus yang punya kredibilitas boleh melakukan inisiatif untuk melakukan survei politik. Ya tentu survei yang bisa menghasilkan sebuah temuan yang menyehatkan politik. Saya kira itu jauh lebih independen kan, ketimbang kemudian lembaga survei yang menjadi bagian dari konsultan. Saya kira ini ada episode penting sejarah baru agar lembaga survei merubah cara pandangnya dan memperbaiki cara-cara di dalam mempublikasikan survei, termasuk komitmen pada sebuah keinginan bahwa
lembaga survei yang menjadi konsultan tidak boleh mempublikasi hasil survei. Terakhir Kang, kira-kira apa sih yang bisa kamu sarankan secara lebih liar tapi sehat mengenai kita sebagai masyarakat, terutama awam politik, melihat munculnya berbagai macam lembaga survei dengan hasil yang berbeda-beda. Ya, Pemikiran liar tapi menyehatkan. saya kira kalau lembaga survei publikasi ya udah kasih aja dengan senyuman, kayak oh gitu. Artinya kita melihatnya sebagai angin lalu. Ya, sebagai angin lalu dan hiburan di dalam era digital society hari ini. Artinya lembaga survei macam seperti Twitter yang Ya, atau semacam informasi yang berseliweran di dunia maya. Di dunia maya, lalu kemudian tetap sebagai pemilih masyarakat tetap rasional, kritis bahwa memilih itu bukan karena ada survei, tapi menjatuhkan pilihan karena tahu programnya apa. Artinya karena memang akurasinya dipertanyakan, dan kita nggak pernah tahu publik siapa yang bayar lembaga survei ini. Ya, Itu yang persoalan yang mesti dikritisi betul oleh. ya, dan itu harus terbuka agar ada akuntabilitas. Selama ini belum pernah. Selama ini kan lembaga survei yang publikasi ditanya anggarannya dari mana, beda bilangnya dari sendiri. Padahal diam-diam jadi konsultannya. Secara logika nggak mungkin kan ya? Iya, nggak mungkin lah. Itu survei nasional tuh biayanya besar. Ada beberapa lembaga survei bilang ada dari pihak luar, pihak internasional atau karena mengaku bekerja sama dengan internasional. Makanya itu lembaga survei itu karena dia mempublikasikannya untuk publik itu perlu di apa namanya? Iya boleh, perlu ada transparansi. Transparansi dari dana dari mana? Harus ada akuntabilitas publik. Betul. Ya. Itu yang akhirnya bisa menyehatkan politik. Selain pertama adalah lembaga survei nggak boleh jadi konsultan kalau dia mempublikasikan surveinya. Yang kedua adalah perlu ada transparansi anggaran. Yang ketiga, data mentahnya itu berhak publik mengetahui untuk menguji apakah dia benar. Data mentah wajib dipublikasi tahu. Jadi misalnya data mentah itu kan lembaga survei punya website tuh. Iya. Data mentahnya taruh di situ, ini survei tahun ini. Nggak langsung hasil. Jadi nggak langsung hasil, sehingga publik bisa meng-cross check apakah antara data mentah dengan publikasi mereka cocok. Ada lagi publik kita sudah pintar kan? Iya, Sudah pintar, sudah kritis. jadi jangan macam-macam lah maksudnya. Sekarang nanti dihukum oleh rakyat. Rakyat. Demikian argumentasi kali ini. Dari semua pembahasan kita, yang paling penting adalah kita bagaimana membangun politik sehat. Dan untuk membangun politik sehat, teman-teman wajib like, comment, subscribe, and share channel ini untuk kami dapat terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Salam politik sehat.